Halo Kak, jumpa lagi di Sakinah Sampai Jannah episode ke-51. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Yuk lanjut ke cerita ya Kak. Kutunggu jandamu, Bang. Sanum membangunkan Zahran dengan sangat hati-hati. Sanum butuh kepastian tentang siapa yang mendaftarkan orang tuanya ke biro perjalanan umrah. Bang, bangun dulu sebentar bisa gak? Sanum sangat lembut dan mulai menggoyahkan tubuh Zahran pelan-pelan. Zahran malah iseng menarik tangannya sehingga Sanum terjatuh tepat di atas dadanya. Ih, Bang Zah, seneng banget deh bikin aku kaget, protes Sanum. Apalagi Zahran langsung mendekapnya seolah tak ingin melepaskan. Ada apa? Tanya Zahran dengan suara yang parau dan seksi. Lepasin dulu dong. Kalau kayak gini ngobrolnya susah, pinta Sanum yang terpenjara di dalam dekapan Zahran. Zahran pun melepaskan Sanum sehingga Sanum bisa duduk lebih nyaman di tepi ranjang. Ngomong-ngomong, Bang Zah daftarin bapak sama ibu buat umrah ya? Soalnya tiba-tiba bapak diajak buat ke kantor imigrasi buat ngurus paspor. Takutnya itu cuma modus penipuan. Sanum langsung saja ke inti pembicaraan. Iya, jawab Zahran tak begitu jelas. Iya, apa? Abang udah daftarin mereka buat berangkat bulan depan, yang urus Pak Agung juga kok. Dia akan bantu bapak sama ibu ngurusin semua dokumen-dokumen yang diperlukan, jelaskan Zahran. Entah yang keberapa kali Sanum mendapat kejutan super manis dari Zahran, yang pasti kali ini pun, Sanum langsung terdiam dan matanya berbinar-binar penuh dengan keharuan. Kok malah nangis? Kenapa? Zahran setengah bangkit dan panik ketika tiba-tiba air mata Sanum rembes. Padahal itu adalah air mata haru karena kebaikan bertubi-tubi yang Zahran berikan padanya. Kenapa abang baik banget sama keluargaku? Gumam Sanum lalu menunduk dan menyeka air matanya. Ya kan, karena kamu itu istri abang. Udah jadi kewajiban abang kan menyenangkan kamu dan keluarga kamu. Selama abang mampu, apapun akan abang lakukan untuk kamu. Jawaban Zahran yang spontan dan tulus membuat Sanum tambah terharu sehingga air matanya tak bisa berhenti begitu saja. Gimana cara aku balas semuanya? Tanya Sanum dengan suara yang agak terisak. Zahran menatapnya dan menemukan kalau Sanum memang tak pernah berniat sedikit pun untuk memanfaatkan Zahran. Dengan kesetiaan kamu, udah, itu aja kok. Sanum percaya kalau Zahran melakukannya dengan tulus hati. Selanjutnya Zahran menenangkan hati Sanum dengan sebuah kecupan berulang kali di pipi, kening sampai ke bibirnya. Senyum, perintah Zahran. Sanum pun menyunggingkan senyum yang Zahran minta. Kita berangkat sekitar 1 jam lagi. Kamu telpon bapak dan bilang kalau kamu mau pergi touring sore ini. Iya, Bang. Sanum menurut dan kembali menghubungi Dharma untuk memastikan kalau pendaftaran umrah itu bukan penipuan seperti yang ditakutkan oleh Dharma, sekalian meminta izin untuk pergi touring sore ini. Mendengar penjelasan dari Sanum, Dharma menangis tiada henti. Sama seperti Sanum, tangisan Dharma adalah tangis haru. Cita-cita besar selama bertahun-tahun telah berhasil diwujudkan oleh anak menantu yang dulu sempat ia pandang sebelah mata. Bahkan Yayuk pun tak banyak komentar. Mulut Yayuk yang biasa julid setiap kali membahas soal Sanum dan Zahran, kali ini dibuat terbungkam karena pengorbanan Zahran dan Sanum memang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Demikianlah, Zahran menyerahkan urusan pengurusan dokumen keberangkatannya pada Agung. Sembari mengurus pengesahan pernikahan, Agung juga membantu Dharma dengan sigap dan sepenuh hati. Bahagianya Sanum, dia sudah berpakaian kasual, menyesuaikan dengan tema dating hari ini. Dia memakai pakaian serba hitam selaras dengan Zahran yang juga begitu gagah mengenakan jaket kulit hitam dengan warna yang sama. Mereka akan start dari markas The Wolves. Zahran begitu bangga membawa Sanum sore ini. Sanum juga merasa senang tak mampu membayangkan touring pertamanya ini.
Zahran memiliki beberapa koleksi motor sport di garasi rumah lamanya. Walau Ducati kesayangannya sudah raib dijarah oleh Yayuk dan Jamil beberapa bulan lalu, tapi dia masih memiliki motor sport lainnya yang tak kalah keren dan gagah. Terjebak di lampu merah, lututku gemeter, seneng banget bisa touring sama teman-teman kamu, Bang, ucap Sanum mengungkapkan betapa berdebarnya hatinya saat ini. Zahran mengelus lutut istrinya dan adegan itu bikin pengendara lain yang terjebak di dalam lampu merah itu merasa iri. Setiap gerak Zahran dan sekalipun tindakan kecil Zahran terhadap Sanum memang selalu sukses membuat siapapun hanyut. Kalau pegal bilang ya, kata Zahran dan sedikit menoleh ke sisi kirinya. Kira-kira berapa jam perjalanan kita nanti? Cepet kok. Normalnya sekitar 2-5 jam, mungkin nanti kita bisa buat lebih cepat kalau jalanan nggak padat. Gerung-gerung-gerung, suara memprovokasi terdengar mendekat dan ikut mengantri di belakang garis zebra cross lampu merah itu, menyelinap di antara kendaraan lain dan mengambil tempat tepat di samping kiri motor Zahran saat ini. Sanum kira itu salah satu teman Zahran, tapi saat ditoleh, ternyata itu adalah Nares yang tampak muak melihat kebersamaan musuh bersama dengan perempuan pujaan hatinya. Waduh, Sanum jadi panik. Sanum, sapa, oh wow. Nares lalu membuka kaca helmnya, matanya melek melihat betapa Sanum begitu menarik dengan penampilan all black yang menawan. Zahran menyadari keberadaan Nares dan Zahran tak suka melihat ada mata liar lain yang memperhatikan istrinya seperti itu. Terlebih itu adalah matanya Nares, orang yang masih menjadi musuh untuknya. Jaga mata lo, jangan liatin dia kayak gitu. Bedebah, peringatkan. Zahran merasa terpancing. Sanum panik, tak lucu kalau tiba-tiba ada perkelahian di tempat umum begini. Keduanya terkenal beringas. Duh, jangan berantem di sini dong. Udahlah, abaikan aja bang. Pinta Sanum berharap Zahran fokus saja dengan jalanan. Abang gak suka dia liatin. Kamu kayak gitu, sahut Zahran begitu bernafsu. Udah, biarin aja. Hari ini gue cuma lihatin aja, next. Gue pastikan kalau dia akan jatuh ke pelukan gue setelah dia jadi jandanya Elo. Hahaha, Nares semakin memancing. Sanum merasakan sekujur tubuh Zahran panas karena kata-kata menantang dari Nares. Duh, kenapa sih? Sanum panik, tapi dia eratkan dekapan tangannya tepat ke dada Zahran karena itu salah satu titik untuk menenangkan amarah suaminya. Jangan didengar, please, jangan didengar. Bisik-bisik Sanum dan mencoba menghalangi. Sorot mata Zahran ke arah Nares, melihat bagaimana cara Sanum menenangkan Zahran, hati Nares bergolak dan membayangkan andai dirinya yang ada di posisi itu, Nares bersumpah ia akan pensiun menjadi berandalan dan menjadi lelaki baik-baik selamanya. Beruntung lampu sudah hijau saat sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Kutunggu jandamu, Sanum, hahaha, goda Nares dan dia meluncur lebih dulu meninggalkan Zahran yang bersiap untuk menyusul. Dia ingin memberi sedikit pelajaran dengan sebuah bogem mentah ke wajah inosen musuhnya itu. Abaikan, bang, ingat loh, teman-teman kamu udah pada nunggu, ingatkan Sanum karena Zahran seolah ingin menyusul Nares yang pergi ke arah utara. Sementara markas The Wolves berada di jalur selatan. Bukan apa-apa, Zahran menjadi resah karena Nares ingin menunggu jandanya Sanum. Itu adalah sebuah provokasi yang nyata. Zahran takut kehilangan Sanum. Zahran takut Nares menjadikan Sanum sebagai salah satu objek utama permusuhan mereka. Karena jika itu terjadi, posisi Sanum akan sangat terancam. Walau yang Zahran belum tahu kalau sebenarnya Nares begitu menjaga sikapnya terhadap Sanum. Sebengal-bengalnya Nares, sejauh ini Nares belum berani bersikap kurang ajar terhadap Sanum, sekalipun di belakang Zahran.